Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang ayah di Bombana yang viral. Video kedua adalah tentang aksi hukuman. Video ketiga adalah tentang penembakan SD Nashville. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah kejadian yang terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara, di mana seorang ayah yang tega menyiksa anaknya yang sangat luar biasa menyedihkan. Dan bagaimanakah kronologinya, berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Beredar sebuah video viral seorang ayah di Bombana, Sulawesi Tenggara menganiaya anak hingga menangis dan teriak. Video ayah aniaya anak ini pun viral di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Dikutip dari Tribun News Ultra pada 1 April, ternyata kejadian tersebut terjadi di halaman sekolah Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontunuru, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu 22 Maret tahun 2023 lalu. Hal tersebut diketahui setelah pihak kepolisian bersama TNI dan tokoh masyarakat mendatangi ayah anak tersebut. Dalam pertemuan itu, ayah anak yang diketahui bernama Taming mengakui telah menganiaya anak bernama AS. Ia pun mengaku salah dan telah mendatangani surat pernyataan untuk tak lagi melakukan penganiayaan kepada anaknya tersebut. Diketahui dalam video viral tersebut, menggunakan baju hitam, topi, dan celana, terlihat memegang kayu dan memukuli anaknya. Beberapa kali anaknya minta maaf dan agar tidak dipukul. Hanya saja sang ayah tersebut tetap memukul anaknya hingga anaknya berteriak dan menangis. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kalau ayah tersebut memukul anaknya karena jengkel anaknya tersebut telah meninggalkan rumah dengan waktu yang lama, sehingga membuat panik orang tuanya, gengs. Jadi kurang lebih hanya aspek itu saja yang dapat sampaikan dari informasi tersebut. Untuk kalian yang kurang detail dengan informasi ini, kalian bisa mencarinya sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan di video kedua adalah tentang aksi hukuman, di mana aksi hukuman tersebut seperti biasa terjadi bukan di Indonesia melainkan di luar negeri. Di dalam video tersebut terlihat seorang pria yang sengaja dihukum mau dipotong handnya gitu, gengs. Pasti kalian tahu sendiri apa yang aku masukkan dengan hand tersebut. Dan video tersebut terlihat menggunakan seperti kapak dan juga pisau untuk melakukan aksi hukuman tersebut, sampai terlihat pria tersebut menangis kesakitan karena dilakukan hukuman seperti itu. Diketahui ini terjadi di seperti daerah kartel yang ada di luar negeri, dan itu dilakukan karena pelanggaran sebuah anggota kartel gitu, gengs. Biasanya ini kejadian terjadi tidak jauh-jauh dari negara Amerika Latin seperti Brazil dan juga Meksiko gitu, gengs. Dan di video tersebut penuh dengan sirup marjan. Untuk kalian yang tidak kuat dengan sirup, aku sarankan untuk tidak melihat video itu, gengs. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang penembakan massal yang tengah viral di Amerika Serikat yang berada di SD Nashville. Bagaimanakah kisah dan kronologinya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Dari update berita, ternyata penembakan massal di Covenant School, Nashville, Amerika Serikat dapat dihentikan polisi dalam hitungan menit setelah tiba di lokasi kejadian. Dikutip dari BBC pada Rabu 29 Maret, penembakan Nashville dimulai pada Senin 27 Maret pukul 10.10 waktu setempat. Yang bernama Audrey Hale, 8 tahun, tiba di sekolah dan mendekati pintu samping. Rekaman CCTV dari dalam sekolah memperlihatkan kejadian selanjutnya, yaitu pintu kaca pecah dalam pernyataan tembakan dan memungkinkan penyerang bersenjata berat itu masuk. Sekitar 11 menit berikutnya, 3 anak dan 3 anggota staf tewas ditembak olehnya. Serangan itu diakhiri dengan polisi menembak mati Hale 4 menit setelah tiba di sekolah. Berikut adalah cara polisi Nashville menghentikan penembak di Covenant School dalam hitungan menit. Menurut orang tua Hale, pelaku meninggalkan rumah pada hari Senin pagi dengan membawa tas merah dan diyakini pihak berwenang berisi senjata dalam penembakan itu. Hale mengabaikan ibunya ketika dia bertanya tentang isi tas itu. Tidak diketahui jam berapa ini terjadi atau berapa lama waktu berlalu sampai Hale tiba di Covenant School. Rekaman CCTV menunjukkan dia tiba di tempat parkir dengan mobilnya sekitar pukul 9.54. Korban bernama Michael Hill ditembak melalui kaca selama rangkaian penembakan pada awal sekitar pukul 10.10. Polisi kemudian menerima panggilan pertama tentang penembakan itu 3 menit kemudian, yakni pada pukul 10.13. Dalam konferensi pers pada Selasa 8 Maret, Kepala Polisi Nashville, John Drake, mengatakan bahwa kepala sekolah yaitu Catherine Kunche ditemukan di lorong setelah berkonfrontasi dengan Hale. Tidak diketahui di mana korban lainnya ditemukan, tetapi polisi yakin tidak ada korban yang menjadi sasaran secara individu. Saat petugas tiba, Hale menembaki mereka dari jendela lantai atas, merusak setidaknya 1 mobil polisi. Kepala Polisi Nashville, John Drake, mengemukakan para penyelidik yakin tersangka Hale terlatih menembak dari posisi lebih tinggi, sehingga dia memposisikan dirinya agak ke belakang dari jendela agar tidak menjadi sasaran empuk. Peristiwa selanjutnya yaitu diketahui dari rekaman bodycam polisi bernama Ras Engelbert dan Hale Palazzo selama 6 menit. Video itu menunjukkan Engelbert tiba di sekolah
cepat-cepat mempersenjatai dirinya dengan senapan dari bagasi kendaraannya, tetapi tidak diketahui kapan tepatnya terjadi karena bodycam tidak memiliki penanda waktu. Dalam video yang diambil dari bodycam Colazo, terdengar seorang polisi berkata, "Ada satu yang dibalas Colazo, terus maju." Polisi kemudian berlari menyusuri aula, melewati seorang korban di lantai. Video berlanjut menunjukkan Angel Bird kali pertama bertemu dengan penembak setelah berbelok ke sudut atrium tempat Hale tampaknya sedang menembak. Dia melepaskan 4 tembakan ke Hale yang langsung tersungkur. Polisi lain melepaskan 4 tembakan lagi dan meneriaki penembak untuk berhenti bergerak. Senjata Hale lalu dilepas saat dia tidak bergerak di depan jendela atrium. Hale ditembak kurang dari 4 menit setelah polisi tiba di sekolah. Tindakan polisi di tempat kejadian, terutama Angel Bird dan Colazo, dipuji karena menyelamatkan nyawa calon korban yang lainnya, gengs. Dalam wawancara dengan mitra media BBC di Amerika Serikat, CBS News, Drake mengatakan bahwa bisa saja lebih banyak korban daripada sekarang apabila penyelamatan tidak segera dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu berita singkat yang dapat aku sampaikan dari kejadian viral yang baru-baru ini terjadi di sekolah SD Knoxville, Amerika Serikat, gengs. Untuk kalian yang mau mencari informasi detail tentang kasus ini dan juga update-update berita dari kasus ini juga, kalian bisa mencarinya sendiri di media internet yang lainnya. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini gak selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.